Kata Sayyidatuna Aisyah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah, kalaunya sudah itu berarti sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu ya Rasulullah dosa-dosa yang akan datang maupun dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menjawab pertanyaan Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Jawaban Sidin apa? Apakah aku ini dijadikan oleh Allah termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Malah balik bertanya Rasulullah. Kalau kita ada sembahyang jumpang buat tahajudnya sampai bengkak mungkin batis, ya kan? Sering tahajud. Ditakuni kayak itu, mungkin ampih. Mungkin ampih. Oh iya kah? Pian ini kan usah ya, sembahyang sudah banyak benar dah. Dijamin pian masuk surga. Oh iya kah? Alhamdulillah. Kayak itu paling kita. Kalau Rasulullah ada. Sidin merasa diri Sidin ini orang atau makhluk Allah yang bersyukur atau ada. Walaupun Sidin ini suci daripada dosa. Nah, bagaimana dengan kita? Kembali kepada diri kita. Kalau kita menteladani Rasulullah SAW, hendaklah bersyukur atas segala keadaan yang kita rasakan atau yang kita miliki. Semuanya dari Allah. Bisa melihat, bisa menghirup udara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa tidur, bisa duduk. Itu semuanya pemberian Allah. Kita gunakan kemana? Nah, di sini kita hadir di majelis ini, ya kan? Kalau ada yang bertanya, buat apa hadir ke rumahnya Fulana atau si Fulana untuk membaca Yasin, ya kan? Untuk mendengarkan tausiah agama di rumah sama aja membaca Yasin kayak itu juga. Duduk ya kayak itu juga, orang makan juga di rumah. Kenapa? Kayak itu kenapa? Nah, ini kita hadir ke sini itu tidak lain adalah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Salah satunya nikmat berjalan, nikmat duduk, nikmat mendengar, nikmat melihat, dan segala macam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada hambanya itu tidak sama rata. Tidak. Jadi ats-tsawbu ala qadri ta'am. Pahala seseorang hamba itu tergantung dari jerih payahnya. Jadi kalaunya kita hamba apa, berarti pahalanya lebih ketimbang orang yang santai beramal. Pian yang lebih jauh mungkin pahalanya lebih gana. Jadi pian kalau rumahnya Parak, kalau hendak ke sini gue putar dulu ya. Kata juga Pak. Berarti itu adalah tergantung niatnya. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang diceritakan tentang kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Dan kita bisa melihat istri-istri beliau seperti Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Kenapa? Yang paling dicintai Sayyidatuna Khadijah dari istri-istri yang lain. Mungkin kita tidak tahu. Dan sekarang sebagaimana di dalam kitab ini disebutkan, kanat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha zawjur Rasul sallallahu alaihi wasallam mithalut taqwa ta'ati takhafullaha wa la ta'sihi wa la tatruku syai'an min wajibatiha. Ini sebabnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi kesayangan Rasulullah ketimbang istri-istri yang lain, menjadi nomor satu. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah
ketika menjadi istri Rasulullah SAW itu dia menjadi istri yang paling takwa dan paling taat kepada Rasulullah SAW, dan tidak pernah melanggar apa-apa yang diingini oleh Rasul, apalagi menentang, tidak pernah. Dan tidak pernah pula dia meninggalkan sesuatu daripada kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi kunci disayang suami adalah taat. Itu aja. Simple di dalam ilmu agama ini, simple. Akan tetapi mau kada menggawe. Nah, masalahnya kita ini kada mau itu. Lalu kita akhirnya apa? Menyeleweng. Sebenarnya dia hendak mendapatkan kebahagiaan, karena dia tidak memenuhi aturan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kada mendapatkan kebahagiaan itu. Karena apa? Karena siapa? Karena salah siapa? Allah kah yang kada adil? Kada, akan tetapi salah sendiri. Kalau kita melihat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini, Allah Subhanahu wa taala pun memuji kepada istri Nabi ini dengan mengucapkan salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Hatta ahabha rabbuha subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bassirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab wa la qasabu al-lu'lu was-sakhab sittatu sawti wan nasab at-ta'ab. Fa qalat radhiyallahu anha, Allahu salamu wa minhu salamu ala Jibril assalam. Ini malaikat Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan wadah gasan Sayyidatuna Khadijah, yang mana wadah tersebut berisi hidangan atau makanan-makanan buat Sayyidatuna Khadijah, bahkan minuman-minuman. Apabila datang Sayyidatuna Khadijah kepadamu ya Rasulullah, ini melalui malaikat Jibril, katakan ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucap salam kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan disiapkan buat Sayyidatuna Khadijah permata di dalam surga. Kemudian untuk Sayyidatuna Khadijah salam dari Allah, begitu pula salam daripada malaikat Jibril untuk Sayyidatuna Khadijah. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Tidak panjang lebar, kalau kita menceritakan istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak bisa kita menulis di atas kertas. Saking banyaknya kemuliaan yang dimiliki oleh istri Nabi. Kita dengan hadirnya di sini sedikit demi sedikit mencicipi apa-apa yang dimiliki oleh istri-istri Nabi, termasuk daripada akhlakul karim. Contohnya begini, seandainya ilmu itu tidak kita amalkan, maka kita tidak akan bisa merasakan betapa nikmatnya ilmu itu. Contoh, pian bisi buah, ini pisang, ya, yang ada pisang aja. Jadi contohnya pisang aja. Seandainya ada apel. Ini contoh pisang. Pian bawa bulik ke rumah, ya kan? Pian bawa bulik ke rumah, kada pian makan sehari 2 hari, apa yang terjadi? Kayak itu juga pian hadir ke sini dapat ilmunya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dari Rasulullah itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Pian bawa bulik, kada pian amalkan, apa yang terjadi? Ilmu tadi, maka tidak ada mendapatkan betapa manisnya ilmu itu. Makanya para ulama itu, orang-orang yang alim itu